Haleluya, saudara-saudara. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan, saudara-saudara. Dalam beberapa hari ini kita akan melihat, saudara-saudara, merenungkan tentang buah-buah roh atau buah roh di dalam kehidupan kita. Ada 9 buah roh, 9 rasa dari satu buah, yaitu buah roh. Biar hal-hal ini muncul dalam kehidupan kita, menjadi sebuah kebiasaan kita, karakter dalam hidup kita. Galatia pasal yang kelima, firman Tuhan berkata, tetapi buah roh ialah kasih. Yang pertama disebutkan buah roh itu ialah kasih. Saudara-saudara, segala sesuatu yang pertama biasanya itu menandakan sesuatu yang sangat penting, paling penting, saudara-saudara. Jadi Paulus tidak secara kebetulan menempatkan buah roh yang pertama disebutkan itu ialah kasih sebagai dasar dari segala buah-buah roh yang lain dalam hidup kita. Saudara, kasih itu sesuatu yang sangat utama. Allah menyelamatkan kita, memberkati kita berdasarkan karena kasih, saudara. Tidak ada hal yang lain, tetapi karena kasih Ia menyelamatkan saya dan saudara. Betapa luar biasanya kasih itu. Paulus kepada jemaat di Korintus, sesudah ia membeberkan tentang karunia-karunia roh yang hebat, yang luar biasa, saudara-saudara. Lalu kemudian pada ayat terakhir dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 31, firman Tuhan berkata demikian. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Ada karunia-karunia yang paling utama disebutkan oleh Paulus dari 9 karunia roh itu. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Ada karunia-karunia roh yang paling utama, tetapi ada yang lebih utama lagi. Apakah itu? Kasih, saudara. Kita lihat mulai dari pasal 13 ayat 1, Paulus kemudian menjelaskan keutamaan kasih itu yang melebihi semua karunia-karunia yang ada. Saudara-saudaraku, tanpa kasih Allah tidak akan mungkin menyelamatkan kita. Itu sebabnya Tuhan juga mau hidup kita memiliki kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Kalau kasih kepada Allah itu abstrak, kita tidak bisa lihat, saudara. Saya tidak bisa menghakimi saudara apakah saudara mengasihi Allah atau tidak di dalam hati saudara. Apakah saya mengasihi Allah atau tidak di dalam hati saya. Tidak ada seorang pun yang tahu. Itu hubungan kita pribadi dengan Tuhan, saudara. Tetapi terhadap sesama manusia, Paulus dengan ringkas berkata demikian, saudara. Dalam kitab Roma pasal yang ke-13 ayat yang ke-10 bagian A. Roma pasal 13 ayat 10 bagian A. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Ini ringkasnya. Kalau menyebut kasih, kasih itu tidak berbuat jahat, tidak merencanakan yang jahat, tidak menginginkan yang jahat, tidak mengikhtiarkan yang jahat terhadap sesama manusia. Itu hal yang paling sederhana dari kasih itu. Tetapi kasih itu disebutkan oleh firman Tuhan di dalam ayat-ayat yang lain, menaruh belas kasihan kepada orang lain. Saudara, kalau kita hidup dalam kasih, kita tidak perlu takut. Firman Tuhan berkata dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saudaraku, betapa hebatnya kasih itu. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Di dalam kasih yang ada adalah kekuatan. Yang di dalam kasih yang ada adalah keberanian, saudara. Tidak ada ketakutan, tetapi keberanian. Keberanian untuk menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas.
keberanian untuk menatap hari depan dengan penuh iman pengharapan kepada Tuhan, keberanian untuk berjalan maju terus melangkah, karena kita tahu Allah juga mengasihi kita. Haleluya, saudara-saudara. Saudaraku, dasar dari segala sesuatu yang Allah kerjakan bagi kita ialah kasih. Kasihnya kepada manusia. Itu sebabnya juga dasarkan segala sesuatu aktivitas kita. Apapun aktivitas kita, saudara-saudara, dasarkan segala sesuatu pekerjaan kita dengan kasih. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin.